Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Elisa Triaverantika, NIM 180810201159. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan kelas D. Di sini saya akan membahas tentang mendanai usaha dengan cara non-konvensional atau biasa disebut financial engineering. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sebaiknya kita mengetahui apa arti dari pendanaan itu sendiri. Pendanaan adalah cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal utama atau tambahan untuk pengerjaan proyek, program, portofolio yang dialokasikan demi berjalannya sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Pendanaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pendanaan konvensional dan pendanaan non-konvensional. Kita akan membahas lebih dalam terkait dengan pendanaan non-konvensional. Pendanaan non-konvensional atau financial engineering sudah tidak asing lagi terdengar, terlebih lagi untuk orang-orang yang bekerja di bidang keuangan. Di beberapa negara, perusahaan-perusahaan telah menerapkan financial engineering untuk menganalisis perusahaannya. Pada kenyataannya, di luar sumber-sumber yang bersifat konvensional, masih banyak sekali jenis sumber-sumber yang bersifat non-konvensional yang berpotensi untuk dikembangkan. Selanjutnya kita membahas tentang sumber non-konvensional. Apa pengertian dari sumber non-konvensional? Sumber non-konvensional merupakan sumber dana yang didapat dari kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta atau dengan melibatkan masyarakat. Nah, melibatkan masyarakat di sini maksudnya adalah dengan memanfaatkan swadaya masyarakat. Sumber dana non-konvensional bisa seperti obligasi, linkage, program CSR, dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, obligasi adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Nah, hasil dari penawaran ini digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang memiliki dampak atau manfaat positif bagi masyarakat. Kegiatan yang dapat dibiayai dari sistem obligasi antara lain pengadaan sarana atau fasilitas umum, utilitas air bersih, lalu ada pengadaan IPAL atau instalasi pembuangan air limbah, pusat perdagangan jasa, lalu ada tempat wisata, lalu ada sistem transportasi umum seperti terminal, pelabuhan, stasiun, dan lain sebagainya. Nah, sistem sumber dana obligasi dirasa akan lebih transparan dalam tata kelola pemerintahan karena kegiatannya harus melewati persetujuan dari pihak DPRD. Selain itu, keuntungan dari sumber dana obligasi adalah tingkat partisipatif masyarakat yang juga akan semakin meningkat karena obligasi sendiri merupakan sistem yang melibatkan masyarakat. Jadi, ini bisa menambah kontrol masyarakat terhadap pemerintah daerahnya. Selain obligasi, ada juga sumber dana non-konvensional lain, yaitu linkage. Linkage adalah sistem yang ditawarkan pemerintah kepada pihak swasta untuk membangun suatu sarana, prasarana, ataupun pembangunan di suatu daerah yang belum terjangkau oleh pemerintah atau lokasi yang tidak diinginkan oleh para developer sebagai syarat kepada pihak swasta untuk melakukan di pembangunan di daerah lain. Nah, sistem linkage ini dapat menguntungkan masyarakat karena secara tidak langsung
mampu membantu meningkatkan sarana pemenuhan kebutuhan seperti pembangunan perumahan sederhana sebagai syarat pada pihak swasta untuk pembangunan perumahan yang mewah. Lalu selanjutnya, selain linkage dan obligasi, terdapat sumber dana non-konvensional yang bersumber dari dana masyarakat. Nah, dalam sumber pendanaan non-konvensional memang lebih menitik beratkan pada tingkat partisipatif masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, masyarakat diajak untuk ikut serta dalam upaya pemenuhan kebutuhan, seperti dalam penyediaan dana, pengadaan kegiatan untuk perwujudan suatu program. Tadi kan disebutkan selain linkage dan obligasi, ada sumber non-konvensional yang berasal dari masyarakat. Nah, sumber pendanaan non-konvensional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembiayaan melalui pendapatan, lalu ada pembiayaan melalui kekayaan, yang terakhir adalah pembiayaan melalui hutang. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pembiayaan melalui pendapatan. Sebelumnya, kita perlu mengetahui definisi dari pendapatan. Pendapatan adalah seluruh penerimaan, baik berupa barang maupun uang, yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku pada saat itu. Nah, pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting untuk keberlangsungan hidupnya secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pendapatan ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka akan semakin besar juga kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan ini yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu. Dalam pendapatan, sumber dari pendapatan tersebut dapat melalui beberapa aspek. Lalu jika dijabarkan, sumber dari pendapatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan operasional, yang kedua pendapatan non-operasional, dan yang ketiga pendapatan luar biasa atau biasa disebut extraordinary. Nah, pendapatan operasional adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan. Pendapatan operasional ini untuk setiap perusahaan itu berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha yang dikelola oleh perusahaan. Salah satu jenis pendapatan operasional yaitu berupa penjualan barang atau penjualan jasa yang menjadi objek atau sasaran utama dari usaha pokok perusahaan. Yang kedua adalah pendapatan non-operasional. Pendapatan yang tidak terkait dengan aktivitas perusahaan, yaitu pendapatan yang didapat dari faktor-faktor eksternal. Adapun jenis pendapatan ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain. Contohnya yaitu pendapatan bunga, sewa, royalti, dan lain-lain. Kedua, pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva di luar barang dagangan atau hasil produksi. Contohnya yaitu penjualan surat berharga, penjualan aktiva tidak terwujud. Yang ketiga adalah pendapatan luar biasa atau extraordinary. Nah, pendapatan ini merupakan pendapatan yang tidak terduga, di mana pendapatan ini tidak sering terjadi dan biasanya diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu pembiayaan melalui kekayaan.
Owner's equity atau kekayaan sendiri atau modal sendiri adalah entitas yang dimiliki pemilik usaha terhadap aset bersih. Nah, owner's equity ini juga bisa berarti sebagai modal yang disetor kepada perusahaan oleh pemilik usaha. Oleh karena itu, tidak jarang owner's equity disebut dengan investasi yang dilakukan pemilik perusahaan, sehingga perusahaan mampu bekerja secara produktif. Berikut ini adalah jenis pendanaan yang diberikan lewat ekuitas. Jenis pendanaan yang dibagikan lewat ekuitas dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu saldo laba ditahan. Maksudnya adalah perusahaan dapat memperoleh pendanaan melalui ekuitas dengan menahan laba dan tidak membagikannya secara dividen kepada para pemilik. Yang kedua adalah menerbitkan saham. Perusahaan juga bisa mendapatkan pendanaan secara ekuitas dengan menerbitkan saham, baik saham biasa maupun saham preference. Yang selanjutnya adalah pembiayaan melalui hutang. Hutang adalah segala kewajiban keuangan perusahaan pada pihak lain yang belum terpenuhi. Nah, di mana hutang tersebut menjadi modal atau sumber dana bagi perusahaan dari kreditur. Metode pendanaan yang menggunakan hutang umumnya digunakan antara lain yang pertama yaitu pinjaman dari lembaga keuangan. Nah, perusahaan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan seperti bank komersial atau lembaga keuangan lainnya. Ketika mengajukan pinjaman, biasanya peminjam harus memberikan secara terperinci rencana keuangan yang menyebutkan proyeksi pendapatan dan beban di masa depan. Hal tersebut digunakan oleh pihak pemberi dana pinjaman sebagai penilaian kelayakan yang biasanya terlihat dari beberapa faktor seperti rencana penggunaan dana, kondisi keuangan perusahaan, dan jaminan yang bisa digunakan untuk mendukung pinjaman. Selanjutnya yaitu menerbitkan obligasi. Perusahaan besar bisa memperoleh sumber dana dari menerbitkan obligasi yang dimiliki, yaitu sekuritas utang jangka panjang yang dibeli oleh para investor. Beberapa perusahaan ini memilih mencari pinjaman dengan cara ini karena suku bunganya bisa menjadi lebih rendah. Selanjutnya yaitu menerbitkan surat berharga. Beberapa perusahaan juga dapat memilih menerbitkan surat berharga atau commercial paper, yaitu sekuritas utang jangka pendek yang biasanya diterbitkan saat kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Waktu jatuh tempo normal antara 3 dan 6 bulan. Contohnya seperti wesel atau account payable atau utang dagang. Materi yang selanjutnya akan kita bahas adalah instrumen-instrumen dari financial engineering. Sebenarnya ada banyak instrumen-instrumen, tapi di sini saya akan membahas 3 saja. Ketiga instrumen tersebut antara lain option contract, forward contract, dan future contract. Untuk option contract sendiri adalah suatu kontrak yang memberikan hak tapi tidak berkewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu juga. Nah, dalam sebuah perdagangan options tentu saja harus ada dua pihak yang sepakat untuk membuat suatu kontrak yang sifatnya mengikat ini, karena kontrak ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Kedua pihak yang terlibat tersebut adalah options buyer dan option seller. Instrumen yang kedua adalah forward contract atau dalam bahasa Indonesia kontrak serah. Kontrak serah adalah suatu persetujuan antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu aset dalam bentuk apapun di suatu waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, tanggal penjualan dan tanggal penyerahan barang dilakukan dalam waktu yang berbeda.
Kontrak serah ini digunakan untuk mengendalikan dan meminimalkan resiko. Sebagai contoh resikonya yaitu perubahan nilai mata uang atau transaksi komoditi. Instrumen yang ketiga adalah kontrak berjangka atau future contract. Nah, pengertian dari kontrak berjangka adalah perjanjian hukum antar dua pihak untuk membeli atau menjual sejumlah aset pada tanggal yang telah disepakati di masa depan, tetapi untuk harganya ikut dengan harga hari ini. Jadi, jika Anda tahu Anda akan membutuhkan sesuatu di masa depan, tetapi itu dijual dengan harga yang bagus saat ini, Anda bisa membelinya atau menyimpannya nanti. Atau Anda juga bisa menggunakan future contract ini. Karena dalam future contract, pembeli dan penjual membuat kesepakatan tentang harga, kuantitas, dan tanggal pengiriman aset di masa depan. Ada beberapa pihak yang harus memahami tentang pendanaan usaha non-konvensional ini. Pihak-pihak tersebut antara lain yang pertama, pelaku bisnis dan pemilik bisnis. Nah, pelaku bisnis jelas harus memahami apa yang dimaksud dengan financial engineering dan bagaimana cara menerapkannya. Dengan memahami financial engineering ini, diharapkan keberlangsungan hidup usahanya akan berlangsung lama atau panjang dan terhindar dari keadaan ketidakpastian atas kelangsungan hidup usaha. Selain itu, dengan memahami financial engineering, pelaku bisnis akan terhindar dari kecurangan yang mungkin akan dilakukan para rekan bisnis, pesaing, dan lain sebagainya. Pihak selanjutnya yang juga dianggap penting untuk memahami financial engineering adalah direktur, karena sesuai dengan tugasnya secara umum yaitu memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan, lalu memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan manajer. Selanjutnya yaitu menyetujui anggaran tahunan perusahaan, lalu menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan. Tanpa memahami financial engineering, maka direktur tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pihak selanjutnya adalah komisaris perusahaan. Para komisaris perusahaan sebaiknya harus memahami financial engineering supaya tidak mudah dicurangi oleh orang yang diberi amanat untuk menjalankan perusahaan dan bisa mengetahui seluk-beluk laporan pertanggungjawaban yang diberikan. Pihak yang terakhir adalah direktur keuangan. Direktur keuangan sangat jelas harus memahami financial engineering karena sesuai dengan tugas seorang direktur keuangan yang berhubungan dengan keuangan, membuat, menyusun, dan menganalisis laporan keuangan. Jadi, dengan memahami financial engineering akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya. Peran financial engineering dalam meningkatkan nilai perusahaan. Pendekatan financial engineering dengan mengoptimalkan instrumen keuangan dapat digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Proses peningkatan financial engineering tersebut tidak dapat menciptakan nilai perusahaan yang optimal apabila lingkungan politik, ekonomik, legal, dan teknologi juga tidak di-engineering. Nilai perusahaan dapat meningkat jika kondisi good corporate dapat diwujudkan dalam lingkungan perusahaan tersebut. Jadi, financial engineering juga digunakan dalam proses menciptakan efek baru atau proses dan merancang instrumen keuangan baru, terutama efek derivatif. Financial engineering juga digunakan dalam proses menggunakan kemampuan permodelan matematika, keuangan, dan komputer untuk membuat keputusan harga, nilai, perdagangan, dan manajemen portofolio. Sekian presentasi saya terkait dengan materi mendanai usaha dengan cara non-konvensional atau financial engineering. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.